Coba saya udah ngomong gini-gini, kalian yang harus mengerjakan udah gak mau mengerjakan. Aneh kalau buat saya. Seluruh konsepsi kedaulatan pangan yang telah kita bahas berhari-hari ini harus mampu menampilkan positioning baru, yakni pangan plus. Artinya jangan bisa nanti itu Mbak Ita, coba Mbak bikin hamburger itu rotinya itu aja dari gandum, bisa, yo enak kok. Seperti mie, jangan jadi dengan terigu. Iya, sudah ada kok. Di mana ya? Kok saya lupa. Saya diberi mie yang dibuat dari ubi jalar. Ada. Semarang ada. Lah iya toh. Nah itu ada yang teriak porang-porang. Iya betul lah, banyak 10 itu. Kalau kita mau bisa dijadikan hilirisasi produk makanan ke depan. Lah tapi ya gitu, mau enaknya sendiri. Nah artinya plus kehandalan bibit dan benihnya. Coba seperti Pak Surono Danu, saya itu kenal dari zaman PDI loh. Ya nongkrong di tempat dia tuh karena petani. Terus dia bilang, Bu, kalau saya cari varietas baru boleh ndak? Oh boleh banget. Lah kamu tapi apa ngerti genetika? Ya insya Allah saya otodidak. Lah monggo. Nah sekarang berhasil. Apa itu? Kemauan, tekad. Nah kalian coba, aduh gawat. Nah seperti kemarin ada pameran, melihat saya, alhamdulillah. Saya bilang Bapak Ganjar, tuh kan cerewet saya dari dulu akhirnya berhasil. Karena dulu waktu saya jadi DPR Jawa Tengah itu melihat Rawapening itu kan tertutup sama enceng gondok. Lah saya bilang orang ini bermanfaat. Kalau diambil bisa jadi kompos. Kalau dengan sedikit teknologi, kemarin saya lihat bagus-bagus, bisa kursi, bisa tempat cermin. Itu kreativitas saudara-saudara. Di otak kita ini ada itu, diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kepintaran pada manusia. Kita tuh beda dengan makhluk lainnya. Kalau tidak digunakan lalu buat apa? Nah itu yang saya suka bingung. Loh tadi kan saya bilang, saya sendiri bingung. Saya ini tidak boleh, bukan bodoh, tapi tidak boleh kuliah. Banyak yang nggak boleh kuliah, termasuk saya, kakak saya, adik saya. Saya sendiri bingung. Lu alasan tidak boleh kuliah kenapa? Mau jadi orang pintar tidak boleh. Karena apa? Karena anaknya Bung Karno. Lucu ya. Terus apa? Bapak saya hanya bilang, kamu punya ini, gunakan ini. Otodidak, cari pengetahuan di mana saja. Sekarang ini sudah ada YouTube, Google dan lain sebagainya. Tinggal buka, dek. Nah, kok nggak belajar dari situ sih? Coba, manfaatnya luar biasa. Jadi mau dikemanakan? Itu yang saya sedih. Loh, saya suka pikir bapak saya, apa nggak mikir ya dulu bahwa setelah merdeka itu ada efek samping juga yang negatif. Orang lalu rasa kenyamanannya sudah makin besar. Ya udah orang udah merdeka, ya udah, masa nggak boleh? Kamu nggak bisa mikir kalau suatu saat kita dijajah. Siapa sih yang mikir kalau Rusia berani nyerang Ukraina? Orang Ukraina itu kecil. Tapi kenapa? Itu geopolitik. Kenapa? Itu nutupi pintu gerbang masuk Rusia. Tahukah kalian kalau kalian orang politik? Ayo. Ya, gitu loh. Iya, jadi harus ada terapan yang namanya on farm, off farm. Nanti cari sendiri. Itu artinya apa? Jadi infrastruktur pertaniannya
Dan yang terpenting kesejahteraan petani dan nelayannya. Apa enggak sian ya kalau ngelihat nelayan? Kan saya ya gitu orangnya. Kemana-mana waktu DPR, kenapa saya terpilih terus? Karena ya gitu, ke nelayan nongkrong, ke tempat lelang ikan, baunya saya jadi badannya kayak ikan, dipeluk-peluk sama ibu-ibu yang apa itu jualan ikan untuk lelang. Lah masuk saya, jangan lo kamu bau gitu. Kan ya enggak. Iya dipeluk-peluk. Keluar saya terus mikir kok aku bakal bau ikan, kenapa ya? Ya ternyata karena peluk-pelukan tuh kan bajunya udah kena ikan. Tapi ya saya diam aja. Justru saya sangat gembira mereka mau meluk saya. Karena coba kalau kamu datang nggak dipeluk kayak yang namanya disulsel, saya cuman terus bismillah, mana sulsel itu dulu banyak yang namanya kena lepra. Jadi kalau salaman, masa saya lihat dulu tangan orang bahwa oh tangannya komplit, saya rasakan waduh jarinya nggak ada nih. Nah, itu karena apa? Lepra. Tapi apa? Saya bonding sama mereka, nggak pilih-pilih kasih. Ya salaman, saya bismillah, ya Allah saya jangan ketularan. Sampai hari ini saya sehat walafiat. Itu juga berkah Allah loh. Coba kamu ini pikir loh, contoh tuh ada ibu kamu sendiri loh. Masa sih kalau untuk gitu aja kamu gak bisa gitu? Pasti gak usah ngomong, kamu akan dipilih. Coba itu pengalaman saya saja. Jadi gimana saya harus mengatakan pada kalian bahwa perjuangan tuh memang harus, tidak bisa duduk-duduk tengok-tengok aja gitu loh. Aduh. Jadi PDI Perjuangan memperkuat arus politik pada suatu hal yang lebih hakiki, yang berkaitan dengan seluruh kehendak untuk memajukan negeri. Lah kalau anak stunting ribut saya urusan stunting, mengingatkan itu beban loh, beban kalian mau sekolah karena ininya IQ-nya udah tinggi, terus mau disekolahkan di mana? Di tempat sekolah anak ini cacat. Ayo, saya kagum banget. Sekarang ini lagi populer kan, ada siapa namanya, seorang penyanyi yang matanya itu tidak bisa melihat. Siapa? Itu kan artinya kamu mestinya malu sama dia. Itu semangat juang dia. Coba ini kamu komplit, tapi senengannya ngono. Coba, aduh saya sampai nangis ketika dianya apa? Di mana namanya? Itu yang di luar negeri itu loh. Ya opolah ya, gitu. Perlombaan. Sampai jurinya itu semua bangun empat-empatnya langsung tet. Artinya sama semua. Karena apa? Lah orang seperti itu nuwun sewu bisa mau. Dan dia bisa sampai masuk ke dalam sebuah arena luar negeri, buat saya luar biasa. Coba dong, terus kalian ibu-ibu yang seperti saya bilang, terus anaknya stunting, pusing saya. Mau masuk angkatan gak bisa. Karena anak stunting tuh mungkin kira-kira mungkin paling tinggi 140 kali ya. Ayo, coba. Dan dia sendiri kasihan loh, bisa sampai rendah diri loh. Kalian apa nggak mikir ya, itu keturunan kalian loh. Tolong, itu harus diberi apa? Ini makanan yang sehat yang lagi kita bicarakan. Jadi gimana ibu-ibu tuh ngomong, masuk kampung keluar kampung, ngajari ibu-ibu, bu salah bu kalau cara kayak gini gitu. Wes rambutnya diikat wae di sini. Wes gitu baik. Gitu itulah pidato dari Ketua Umum
PDI Perjuangan, yaitu adalah Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas keempat. Konsep kemudian yang dijelaskan adalah konsep kedaulatan pangan, kesejahteraan rakyat. Sejumlah poin disampaikan khususnya kepada kader agar para kader ini ibaratnya ini lebih dekat kembali kepada masyarakat agar bisa dipilih seperti itu dan tidak memikirkan diri sendiri. Itulah kemudian poin penting ataupun juga poin utama dalam pidato Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP dalam Rakernas keempat pada hari ini yang berlangsung di G-Expo Kemayoran. Dan demikianlah breaking news Kompas TV terkait pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDI Perjuangan di G-Expo Kemayoran. Saya Francisco Don Asiano. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu.